Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adendrawan, NPM 2206020197. Ingin menceritakan sedikit tentang Surgi Mufti. Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar Kalimantan Selatan yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mufti. Silsilahnya Mufti Jamaluddin bin Zulaikha binti Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin tahun 1896. Biografi Syekh Jamaluddin Al-Banjari: dilahirkan di desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur tahun 1817. Dia putra pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajah Jaleha yang tumbuh di lingkungan agama yang kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Haramain atau dua tanah haram Makkah dan Madinah. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin di masa-masa terjadinya konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Belanda. Kembalinya ke tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dengan dua pilihan: apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari, atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda tahun 1899. Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwahnya setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Arti namanya: istilah surgi itu berarti suci, mufti artinya pemimpin. Julukan ini diberikan Belanda karena sikap istiqomahnya yang memiliki kesucian hati dan tekun dalam beribadah. Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah atau astronomi. Syekh Jamaluddin sering dimintai pendapat memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktunya bercocok tanam yang baik, juga menjadi bidang yang dikuasainya. Karomah Syekh Jamaluddin Al-Banjari: dalam kisahnya yang beredar di tengah masyarakat Banjar, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari memiliki banyak karomah. Di antaranya, satu, ketika Syekh Jamaluddin Al-Banjari melakukan perjalanan dari Sungai Jingah menuju desa Dalam Pagar, Martapura. Di perjalanan itu, salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh dan hilang di sungai. Dengan merentakkan salah satu tangannya ke sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Lebih mengherankan, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke desa Dalam Pagar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari menyusuri sungai Martapura dengan menggunakan jukung atau perahu yang dalam keadaan bocor. Wafatnya Syekh Jamaluddin Al-Banjari tepat tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat tepatnya hari Sabtu pukul 15 WITA menjelang sholat asar di Sungai Jingah. Syekh Jamaluddin dimakamkan di kubah yang dibangunnya jauh sebelum wafat. Kubah ini dulunya dijadikan sebagai tempat menerima murid-muridnya. Kesimpulan: Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar Kalimantan Selatan yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mufti. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari adalah cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian dari garis istri ke-6 bernama Ratu Aminah binti Pangeran Taha, seorang bangsawan kerajaan Banjar. Adapun silsilahnya, Mufti Jamaluddin bin Zulaikha binti Pangeran Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin tahun 1896. Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada 8 Muharram 1348 Hijriah atau 1902 dan dimakamkan di depan rumahnya di Jalan Surgi Mufti, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, tepatnya di seberang Langgar yang sering disebut warga sebagai Langgar Bani Arsyadi. Kalau masuk dari Jalan Es Parman terus ke arah Pasar Lama lalu masuk ke Jalan Sulawesi, maka 1 km lagi akan bisa kita temukan makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Beliau mempunyai banyak karomah dan beliau juga adalah seorang ahli astronomi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.